Selamat datang kawan. Bantu channel ini dengan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi langsung saja melanjutkan alur cerita sebelumnya. Semua tatapan di tanah terbuka berhenti di Nalanyanran yang perlahan turun. Semua ekspresi mereka berbeda saat mereka melakukannya. Orang ini sepertinya cukup baik. Di atas pohon besar, Jia Xingtian tersenyum sambil menatap Xiaoyan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalanyanran meskipun itu tampak ganas. Kelincahan, terbang vlog, teknik Do memang sesuai dengan namanya. Petik 2. Fama di samping mengangguk sedikit. Tatapannya menatap Nalanyanran yang jatuh dan dengan lembut tertawa. Gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun Yun benar-benar mencoba yang terbaik untuk merawat gadis itu selama 3 tahun ini. Petik 2. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia menatap Nalanyanran dan alisnya tiba-tiba berkedut sesaat kemudian. Energi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Selain itu, samar-samar memiliki tanda telah melanggar batas dosi. Cetes. Betapa metode yang mendalam untuk menyembunyikan kekuatannya. Bahkan saya tidak menemukannya. Teknik rahasia mistik Cloud Sect memang luar biasa. Petik 2. Jia Xingtian dan Fama tersenyum. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, pelatihan yang diterima Nalanyanran sebagai pemimpin sekte mistik Cloud Sect berikutnya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid mistik Cloud Sect. Selain itu, Mistik Cloud Sekte juga mendapat bantuan Pil King Guhe. Menambahkan semua ini pada fondasi kuat Nalanyanran. Tidak dianggap konyol baginya untuk mencapai kelas Dadosi pada usia ini. Sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi agak intens. Orang kecil dari klan Xiao itu juga bukan orang biasa. Selain itu, penguasa hitam besar di tangannya juga agak aneh. Fama menatap penguasa Suan berat di tangan Xiaoyan saat dia berbicara. Melihat aliran udara yang dia ciptakan ketika kakinya mendarat di tanah, penguasa itu sepertinya memiliki bobot tertentu. Apakah Anda berdua menyadari bahwa setelah penguasa meninggalkan tangannya, kecepatannya tidak hanya meningkat, tetapi bahkan letusan dan kepadatan dokinya pun langsung menjadi jauh lebih kuat. Jia Xingtian layak menjadi orang kuat yang bahkan ditakuti Hai Bodong. Bahkan sedikit gerakan ketika Xiaoyan mendarat di tanah sebenarnya diamati olehnya dengan sangat detail. Iya nih, mendengar kata-kata Jia Xingtian, Fama mengangguk sedikit. Tampaknya dia juga merasakan perubahan ini. Dari penampilan sekarang, kompetisi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi apa yang membuat saya penasaran adalah apa sebenarnya yang diandalkan anak kecil ini. Dia benar-benar dapat melarikan diri dari reputasi sebagai orang yang tidak berguna 3 tahun lalu dan mengejar kemajuan Nalanyanran, yang telah menerima pelatihan mistik Cloud Sect, dengan kecepatan seperti itu. Jia Xingtian tidak pasti saat dia berkata dengan lembut. Aku tidak tahu. Asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya sehingga kami tidak pernah menyelidikinya. Fama menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata, gadis dari klan Nalan itu akan menggunakan kekuatan sejatinya. Petik 2. Nalanyanran yang jatuh perlahan anehnya melayang di udara saat dia berada sekitar setengah meter dari tanah. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan tubuhnya melayang di udara. Setelah itu, dia mendarat di permukaan batu hijau yang keras dengan cara yang ringan dan gesit. Mengincar Nalanyanran, yang sebenarnya tidak terluka setelah mendarat di tanah. Napas lega terdengar di seluruh lapangan. Mata cantik Nalanyanran serius. Dia memandang Xiaoyan di sisi berlawanan yang ekspresinya masih tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak peduli apa, aku, setidaknya, percaya bahwa kamu tidak lagi menjadi tuan muda yang tidak berguna dari klan Xiao sejak saat itu. Petik 2.
Xiao Yan tidak memberikan jawaban atas kata-kata yang agak meratapi dari Nalan Yanran. Dia hanya mengangkat matanya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan melonjak dalam Nalan Yanran, dia bergumam lembut di dalam hatinya. Apakah dia akhirnya akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya? Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang semua yang terjadi saat itu. Nalan Yanran perlahan mengangkat tangannya. Cahaya hijau di atas pedang panjang berwarna hijau pucat menjadi semakin pekat saat tatapannya menatap Xiao Yan. Tapi aku yang sekarang mewakili Mystic Cloud Sect. Saya tidak akan menahan apapun untuk reputasinya. Petik 2. Saat suara Nalan Yanran perlahan-lahan turun, jubah di tubuhnya dan rambut hitamnya di kepalanya tiba-tiba bergerak meskipun tidak ada angin. Kehadiran yang kuat perlahan-lahan naik dari dalam tubuhnya. Tingkat kekuatan kehadiran yang mengesankan menyebabkan murid-murid Mystic Cloud Sect sekitarnya melebarkan mulut mereka dengan syok. Banyak tangisan lembut tanpa sadar terdengar. Ki ini, apakah Nalan Si Jie maju ke Dadosi? Melihat ekspresi dari murid-murid Mystic Cloud Sekte sekitar, tampak bahwa bahkan mereka tidak yakin tentang kekuatan aktual Nalan Yanran. Melihat ekspresi dari murid-murid Mystic Cloud Sekte sekitar, tampak bahwa bahkan mereka tidak yakin tentang kekuatan aktual Nalan Yanran. Benar-benar tak terduga keponakan Nalan telah mencapai kelas Dadosi pada usia seperti itu. Dia benar-benar sangat mengagumkan. Mu Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Nalan Jie setelah menatap Nalan Yanran yang memancarkan kekuatan yang kuat. Tawanya mengandung beberapa kecemburuan. Meskipun Muzan saat ini 9 bintang dosi dan tampaknya hanya setengah langkah dari Dadosi, Mu Chen tahu bahwa setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang cukup. Keponakan Muzan juga tidak lemah. Nalan Jie tersenyum dan memberikan respons sopan. Kekuatan yang Nalan Yanran tiba-tiba tunjukkan juga membuatnya menghela nafas lega. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalan Yanran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan. Jika dia kehilangan kompetisi ini hari ini, tidak hanya Mystic Cloud Sect akan kehilangan muka, tetapi klan Nalan juga akan merasa malu. Selain itu, Nalan Yanran bahkan secara impulsif mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi budaknya ketika dia membuat perjanjian saat itu. Ketika dia memikirkan wanita muda tertua dari klan Nalan dan calon penerus Mystic Cloud Sect menjadi pelayan wanita orang lain, ada beberapa indikasi keburukan di wajah Tuan Nalan Jie. Perempuan ini, saat dia perlahan-lahan melepaskan napas, Nalan Jie menatap Xiao Yan yang dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran. Dia dengan lembut berkata, "Ah, keponakan Xiao. Saya benar-benar minta maaf. Kompetisi ini memiliki terlalu banyak komplikasi untuk Nalan Yanran. Aku takut kami hanya bisa salahmu. Di masa depan, saya akan memerintahkan klan Nalan untuk mengkompensasi klan Xiao." Petik 2. Mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, tampaknya dia tidak optimistis Xiao Yan bisa memenangkan kompetisi ini. Namun, orang tidak bisa menyalahkannya. Usia Xiao Yan saat ini belum genap 20. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat pelatihannya, kesulitan mencapai kelas Dadosi di usianya sangat besar. Lagi pula, dia tidak memiliki dukungan dari faksi besar seperti Mystic Cloud Sect di belakangnya. Tentu saja, ini memang benar dalam keadaan normal. Kalau bukan karena pil 3 roh hijau 3 garis, Xiao Yan benar-benar hanya akan bertahan di bawah Dadosi. Sayangnya, situasi yang dialami Xiao Yan tidak dianggap normal. Oleh karena itu, pemikiran tentang Nalan Jie ini pasti akan menghadapi kekecewaan. Matahari yang terik menggantung tinggi di udara dan sinar matahari turun dari langit yang jauh, menyebarkan kabut samar yang menyelimuti alun-alun. Itu bersinar pada tubuh semua orang yang hadir,
menyebabkan kulit mereka terasa sedikit hangat. Hampir 1.000 murid Mystic Cloud Sect duduk di tanah di sekitar alun-alun, membentuk setengah lingkaran. Mereka duduk di permukaan batu seperti pilar kayu dan sinar matahari yang turun dari langit tidak menyebabkan tubuh mereka bergerak sedikit pun. Ketekunan orang-orang ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk memuji meskipun tidak memiliki kesan yang baik tentang Mystic Cloud Sect. Melihat bagaimana mereka bisa melatih orang-orang berbakat yang telah diambil dari seluruh negeri dengan cara seperti itu. Mystic Cloud Sekte benar-benar tidak hanya mengandalkan reputasinya yang kosong untuk berdiri di atas kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Di peron batu tepat di belakang monumen batu yang terletak di tengah alun-alun, 10 orang tua berjubah putih itu menyipitkan mata tuanya saat mereka menyaksikan 2 orang di alun-alun. Kadang-kadang, mereka membisikkan sesuatu di antara mereka sendiri. Penatua pertama. Pertarungan baru saja dimulai namun Nalanyanran terpaksa menggunakan kekuatan sejatinya. Di sisi lain, lelaki kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang. Seorang pria tua berjubah putih menoleh dan dengan lembut berkata di samping Yunleng. Suaranya terdengar agak khawatir. Penatua pertama. Pertarungan baru saja dimulai namun Nalanyanran terpaksa menggunakan kekuatan sejatinya. Di sisi lain, lelaki kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang. Seorang pria tua berjubah putih menoleh dan dengan lembut berkata di samping Yunleng. Suaranya terdengar agak khawatir. Pola pikirnya memang cukup bagus. Jari Yunleng dengan lembut menepis debu yang tidak ada di jubahnya saat ia berkata dengan santai. Tapi kompetisi semacam ini bukanlah sesuatu di mana orang hanya bisa mengandalkan mentalitas mereka. Kemajuan Nalanyanran selama beberapa tahun ini adalah sesuatu yang bahkan membuat orang-orang tua kita merasa terkejut. Selain itu, pemimpin sekte tampaknya telah melewatinya beberapa teknik rahasia sekte itu. Tidak peduli betapa luar biasanya bakat pemuda itu. Setidaknya, agaknya tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Nalanyanran sekarang. Anda semua tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Karena Nalanyanran telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, pertempuran ini mungkin akan segera berakhir. Setelah kami mengusir lelaki kecil dari klan Xiao itu, aku tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Kata Yunleng samar. Mendengar Yunleng mengatakannya, pria tua berjubah putih itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk, berbalik dan melirik platform batu di bawah. Tiba-tiba, dia berkata, "Geye, apakah ada yang salah?" Setelah mendengar pertanyaan itu, seorang lelaki tua berjubah putih yang sedang duduk di lantai 2 dari platform batu berbalik. Melihat penampilannya, itu mengejutkan bahwa Geye adalah orang yang telah menemani Nalanyanran ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan saat itu. Ekspresinya saat ini agak aneh. Selain itu, sumber ekspresi di wajahnya tampaknya Xiaoyan di tanah terbuka. Sejak Xiaoyan muncul di matanya sebelumnya, ekspresi Geye telah berubah menjadi seperti ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa pemuda itu sebelumnya sebenarnya tampak agak mirip dengan orang berjubah hitam misterius yang dia lihat di klan Mo di kota Yan saat itu. Tidak mungkin, pria misterius itu adalah Do Huang. Dengan usia Xiaoyan, bahkan jika dia memiliki bakat dari surga, dia tidak mungkin mencapai langkah itu. Geye dengan keras menggelengkan kepalanya, ingin membuang pikiran konyol di dalam benaknya. Namun, kedua wajah terus perlahan bergabung bersama. Pada satu contoh, ketika kedua wajah benar-benar bergabung bersama, seluruh tubuh Geye bergetar. Dia menghembuskan napas kasar saat pulih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh jubahnya benar-benar basah oleh keringat dingin. Apakah kamu baik-baik saja? 10 plus tua-tua dari Mystic Cloud Sect menyaksikan keringat dingin mengisi wajah Geye dengan terkejut ketika mereka merajut alis mereka bersama dan bertanya.
Tidak apa. Geye menelan seteguk air liur yang telah menyusup ke tenggorokannya yang kering. Dia ragu-ragu sejenak, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pikiran itu di dalam hatinya. Meskipun kedua wajah itu tampak sangat mirip, dia masih tidak percaya bahwa orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiaoyan. Jika yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, apakah dia perlu melelahkan dirinya sendiri dan datang untuk bertarung keras dengan Nalan Yanran? Itu benar-benar ilusi. Melihat sikapnya, ia paling banyak berada di kelas dosi. Tidak peduli apa, dia jelas bukan orang berjubah hitam misterius itu. Geye mengepalkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya dan terus melemparkan pandangannya ke tanah terbuka. Tidak apa, Geye menelan seteguk air liur yang telah menyusup ke tenggorokannya yang kering. Dia ragu-ragu sejenak, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pikiran itu di dalam hatinya. Meskipun kedua wajah itu tampak sangat mirip, dia masih tidak percaya bahwa orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiaoyan. Jika yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, apakah dia perlu melelahkan dirinya sendiri dan datang untuk bertarung keras dengan Nalan Yanran? Itu benar-benar ilusi. Melihat sikapnya, ia paling banyak berada di kelas dosi. Tidak peduli apa, dia jelas bukan orang berjubah hitam misterius itu. Geye mengepalkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya dan terus melemparkan pandangannya ke tanah terbuka. Di tanah terbuka, kehadiran mengesankan Nalan Yanran dari dalam tubuhnya perlahan berhenti meningkat ketika akhirnya mencapai kelas dadosi. Dengan gelombang pedang panjang di tangannya, cincin pedang yang jelas terdengar di atas tanah terbuka dengan santai. Di ujung pedang, aura pedang berwarna hijau mengembang dan menyusut. Itu menunjuk ke arah Xiaoyan dari kejauhan dan angin liar langsung muncul entah dari mana. Mengamati Nalan Yanran di sisi yang berlawanan saat kekuatannya berhenti naik, Xiaoyan mengerucutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan. Sekitar 2 bintang dadosi. Petik 2. Mari kita mulai bersiap untuk keluar semua. Petik 2. Xiaoyan memutar lehernya dan menghela napas dengan lembut. Telapak tangannya memegang penguasa Suan berat di atas tanah. Segera, dia menggunakan kekuatannya untuk memasukkannya ke tanah. Doki berwarna hijau di tubuhnya seperti api karena tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Doki menghilang dan Doki Armor berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Doki Armor, orang ini juga sebenarnya adalah dadosi. Petik 2. Mengincar baju besi yang tampaknya terdiri dari substansi substansial. Gelombang suara dibuat ketika menghirup udara dingin terdengar di sekitar tanah terbuka. Sekian dari episode kali ini. Jangan lupa subscribe ya kawan.